Halo, untuk video kali ini saya akan menjelaskan dengan singkat banget tentang apa itu regedit dan gpedit di Windows, beserta menjelaskan secara singkat juga tentang command line di sistem operasi Linux. Nah, nanti saya akan memberikan link tentang pembahasan yang lebih mendalam registry edit, regedit, dan gpedit atau group policy edit. Tapi secara singkat saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu tentang registry. Yang pertama, registry itu apa sih? Nah, di sini menjelaskannya saya mendapat ada sedikit kesulitan karena saya sendiri menggunakan sistem operasi Ubuntu dan dengan komputer saya yang sekarang sangat sulit untuk saya menggunakan VMware untuk menginstal Windows di virtual machine. Jadi oleh karena itu saya akan menjelaskan dengan sangat singkat sekali tanpa menyimulasikannya. Tapi nanti saya akan juga memberikan attachment di video ini, link YouTube, video YouTube tentang simulasi regedit dan gpedit. Jadi kembali lagi ke registry. Registry itu seperti yang kalian bisa baca di halaman sini ialah sekumpulan database tentang atau pengaturan konfigurasi di Windows. Nah, jadi misalnya kalau kalian nginstal aplikasi dan juga konfigurasi lainnya itu dia itu ada dalam bentuk registry di Windows kita. Nah, cara mengubah dan mengakses registry itu ada di video ini nih. Kalian bisa klik. Nah, jadi intinya registry itu tentang konfigurasi di Microsoft Windows. Nah, satunya adalah group policy. Nah, group policy ini yang pertama kita kan ingat, misalnya kalau kita menginstal sistem operasi baik itu Windows ataupun Ubuntu, pasti ada pilihan untuk membuat akun baru dan akun lainnya. Jadi ada akun administrator, ya itu adalah akun yang bisa mengakses keseluruhan file data di masing-masing komputer, dan ada akun-akun lainnya yang disebut akun user. Nah, di sini group policy ini ialah aturan-aturan yang diatur di akun administrator, sehingga akun-akun user pengguna lainnya itu dia bisa melakukan apa saja itu diatur di group policy ini. Nah, group policy ini dia juga memiliki fitur seperti regedit. Jadi ada fitur namanya gpedit. Nah, di fitur gpedit ini kita bisa mengatur jadi akun-akun lain selain administrator itu hanya bisa melakukan apa saja. Nah, di video ini nanti jika kalian klik, dia akan menyimulasikan bagaimana kita bisa mendisable control panel, mengubah background desktop kita. Nah, jika yang menggunakan komputer itu bukanlah akun administrator. Nah, jadi menurut saya lumayan keren sih ini simulasi di video ini. Tinggal klik saja ya. Nah, selanjutnya adalah command line pada Linux. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu, salah satu distro dari Linux. Jadi saya sekalian saja menyimulasikannya. Nah, command line pada Linux itu sendiri fungsinya hampir sama seperti command prompt pada Windows. Tapi inilah kelebihan dari Linux, terutama Ubuntu. Jadi Ubuntu selain kita hanya bisa menggunakan komputer ini dengan command line, juga disediakan user interface. Tapi penggunaan command line ini sangat-sangatlah
terasa manfaatnya. Misalnya untuk memanggil command line terminal, kita hanya menggunakan Ctrl Alt T. Lalu hampir sama seperti Windows, jika ingin mengubah directory tinggal cd kemana gitu. Nah, salah satu kebagusan dari Linux itu, dia memiliki sebuah library function yang disebut make. Nah, jadi jika kita memiliki sebuah file source code, untuk mengcompile-nya kita tidak usah panjang lebar seperti di Windows. Command-nya kita hanya perlu menggunakan command make apa gitu. Nah, ini misalnya saya ini kan ada banyak source code. Jadi misalnya kita ingin mengcompile satu buah source code, tinggal make terus nama source code-nya. Disitu karena saya sudah pernah mengcompile-nya, jadi upload itu aja. Terus salah satu kelebihan lainnya ialah jika kita ingin menginstal apa-apa di Linux itu hanya perlu lewat command line. Nah, walaupun di Windows itu bisa, tapi di Windows ada langkah selanjutnya. Misalnya kita ingin menginstal baik itu MySQL atau compiler bahasa lain. Nah, itu ada langkah selanjutnya yang ribet. Tapi kalau di Linux dia tuh tinggal diinstal lewat terminal tanpa langkah-langkah apapun selanjutnya. Nah, tinggal sudo apt minget download apa atau install apa. Nah, begitu juga dengan update, kita tinggal mati sudo apt minget update. Sudo ini sendiri ialah komen yang menyatakan bahwa kita ini adalah root user atau user, bisa di Windows itu administrator. Jadi privilege kita akan diperluas sehingga boleh mengupdate, menginstal, menerima aplikasi dan sebagainya. Kita mau update, lalu dia akan minta password karena ada sudonya. Nah, lalu tinggal mengupdate. Baik, dari video ini baru saja. Nah, terima kasih.